Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Sigit Arya Prayoga, Akbar Al-Farizi, M. Azizun Hakim, Muhammad Firmansa dengan topik Framework ITAL untuk Keamanan TI akan dibacakan oleh Sigit Arya Prayoga. Oke, baiklah. Pada framework ITIL untuk keamanan TI, yakni ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah kumpulan praktek terbaik dan standar yang diakui secara global untuk manajemen layanan TI. Dalam konteks keamanan, ITIL memberikan panduan yang komprehensif untuk mengelola keamanan sistem informasi dan data. Apa itu ITIL dan keamanan TI? ITIL menyediakan framework untuk mengelola layanan TI secara efektif dan efisien. Hal ini membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja layanan, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan investasi TI. Untuk keamanan TI, berfokus pada perlindungan aset informasi organisasi seperti data, sistem, dan jaringan dari ancaman dan serangan keamanan siber. Prinsip-prinsip dasar ITIL untuk keamanan. Yang pertama itu kerahasiaan. Hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang kedua, integritas, yakni menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta memastikan tidak ada modifikasi yang tidak sah. Yang ketiga, ketersediaan, yakni menjamin akses yang konsisten dan dapat diandalkan terhadap informasi dan layanan TI ketika dibutuhkan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab dalam keamanan TI. Peran manajer keamanan informasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola kebijakan keamanan. Yang kedua, peran tim keamanan yang bertanggung jawab melaksanakan kontrol keamanan, memantau ancaman, dan merespon insiden. Peran pengguna bertanggung jawab mematuhi kebijakan keamanan dan melaporkan ke aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, proses-proses ITIL utama dalam keamanan TI. Yang pertama, manajemen risiko, yakni mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan yang dihadapi organisasi. Yang kedua, manajemen perubahan, yakni mengelola perubahan pada sistem dan proses TI untuk meminimalkan dampak pada keamanan. Yang ketiga, manajemen kontinuitas bisnis, yakni menjaga kelangsungan operasional bisnis saat terjadi insiden keamanan. Yang keempat, manajemen pengadaan, memilih vendor dan layanan keamanan yang memenuhi persyaratan organisasi. Selanjutnya, pengelolaan insiden dan permasalahan keamanan. Yang pertama, insiden keamanan, yakni peristiwa yang mengancam kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi. Contohnya, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang kedua, pencurian data. Yang ketiga, malware. Selanjutnya, permasalahan keamanan. Masalah yang terkait dengan kontrol keamanan, seperti kebijakan yang tidak efektif atau konfigurasi yang salah. Contohnya, akses yang tidak sah, kerentanan sistem, kegagalan kontrol. Selanjutnya, pengelolaan akses dan identitas. Yang pertama itu autentikasi, yakni memverifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa mereka yang diizinkan. Yang kedua, autorisasi, yakni memberikan hak akses yang tepat kepada pengguna berdasarkan peran dan tugas mereka. Yang ketiga, audit, memantau dan mencatat akses pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, perlindungan dan pengamanan aset TI. Yang pertama, firewall, yakni memblokir akses yang tidak sah ke jaringan organisasi. Yang kedua, enkripsi, yakni melindungi informasi rahasia dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak terbaca. Yang ketiga, cadangan data, yakni membuat salinan data untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. Yang keempat, penanganan kerentanan, yakni mendeteksi dan memperbaiki kerentanan keamanan pada sistem dan aplikasi. Selanjutnya, manfaat implementasi ITIL untuk keamanan TI. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Proses-proses ITIL membantu respon ancaman lebih cepat dan efisien. Yang kedua, pengurangan risiko, yakni manajemen risiko yang lebih baik mengidentifikasi ancaman lebih dini. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. ITIL membantu memenuhi standar regulasi seperti GDPR dan ISO 27001. Yang keempat, optimisasi investasi TI, yakni penggunaan sumber daya keamanan TI yang lebih tepat dan efisien.
Selanjutnya, pengukuran dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, indikator kinerja utama atau KPI, atau bisa juga disebut Key Performance Indicator, yakni mengukur efektivitas kontrol keamanan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, analisis risiko, yakni menilai risiko keamanan secara berkelanjutan dan memprioritaskan upaya mitigasi. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna dan mengembangkan keterampilan keamanan. Selanjutnya, tren dan inovasi terkini dalam ITAL untuk keamanan siber. Yang pertama, AI dan automasi, yakni ITAL modern mulai mengintegrasikan AI untuk deteksi ancaman otomatis. Yang kedua, ancaman siber baru, yakni ITAL terus berkembang menghadapi serangan ransomware dan serangan supply chain. Yang ketiga, ITAL 4 dan keamanan digital. Versi terbaru ITAL lebih fokus pada keamanan cloud dan layanan digital. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dan rekomendasi. ITIL menyediakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mengelola keamanan TI. Implementasi ITIL yang efektif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan postur keamanan, mengurangi risiko, dan melindungi aset informasi mereka. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.